Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ari Irawan, dengan NPM 21041111010066. Saya sendiri adalah seorang mahasiswa dari Prodi Teknik Komputer Fakultas Teknik dari Universitas Cakwala. Di sini saya akan menjelaskan atau mendemonstrasikan atau mempresentasikan dari hasil kerja untuk tugas project atau tugas akhir dari mata kuliah pemrograman 2, yang dimana tugas project ini itu adalah membuat suatu aplikasi sederhana. Nah, pada tugas project ini, aplikasinya itu bertemakan tentang suatu perkebunan kopi yang digunakan untuk mendata semua pemasukan dan pengeluaran tanaman kopi dalam suatu lahan. Yang dimaksud pemasukan adalah di mana tanaman kopi tersebut ditanam di lahan, sedangkan yang dimaksud dengan pengeluarannya itu adalah di mana apabila suatu tanaman kopi tersebut sudah mati, otomatis tanaman itu akan diganti atau dicabut dari lahan. Jadi, apabila ada tanaman baru ditanam, maka akan dicatat dalam aplikasi ini. Tapi apabila ada tanaman yang mati, maka akan dicoret atau dihapus dari data. Nah, dan pencatatan ataupun penghapusan data itu dilakukan secara manual oleh user aplikasinya. Dan aplikasi ini juga dilengkapi dengan fitur-fitur sensor yang diletakkan pada setiap tanaman yang ada di lahan atau tanaman yang ada di data. Dan sensor yang diletakkan pada setiap tanaman itu ada 10 buah untuk per tanamannya. Itu ada suhu udara, kelembaban udara, curah hujan, tingkat sinar UV, suhu tanah, kelembaban tanah, pH tanah, kadar N dalam tanah, kadar P dalam tanah, dan kadar K dalam tanah. Yang dimana sensor-sensor tersebut akan ditampilkan dalam bentuk grafik dalam aplikasi ini. Dan untuk menghubungkan sensor-sensor tersebut dengan aplikasi ini telah disediakan dalam API yang khusus yang tinggal diakses untuk mengambil data-datanya. Nah, untuk tampilan aplikasinya dan bagaimana cara menggunakannya, langsung aja untuk melihat kinerja aplikasinya. Nah, inilah tampilan awal dari aplikasinya. Di aplikasi ini terdapat 5 tombol, yang dimana masing-masing apabila kita klik tombolnya, maka akan menampilkan suatu layar baru. Di sini ada tombol tambah pohon, ada tombol daftar pohon, hapus pohon, dan grafik sensor satu pohon, dan juga grafik sensor semua pohon. Nah, seharusnya kan karena ada 5 tombol berarti ada 5 frame atau 5 layar, tapi karena adanya suatu keterbatasan dalam pengetahuan dan juga waktu, untuk grafik sensor semua pohon ini kodenya belum selesai, maka jadi untuk aplikasi ini hanya memiliki 4 frame atau layar, yaitu untuk tambah pohon, daftar pohon, hapus pohon, dan grafik sensor satu pohon. Nah, contoh atau cara penggunaan aplikasi ini, misalkan ada suatu pohon yang ingin ditanam di dalam suatu lahan dan tanaman itu ingin dicatat, maka kita bisa mengklik tambah pohon, kemudian kita masukkan ID khusus untuk pohon tersebut, misalkan kita klik 1. Kemudian ada lot sama lot-nya ini, itu adalah suatu koordinat atau tata letak untuk pohon ini diletak di mana di lahan tersebut. Misalkan kita beri 200, maka apabila kita tambah, hasilnya itu adalah sukses, yaitu berhasil menambahkan pohon 1. Nah, ini bisa kita periksa dengan cara mengklik daftar pohon. Nih, itu ada di nomor 5, yaitu ID pohon 1, lot-nya 200 dan lot 200. Ini 50 dan 20, ini adalah pohon yang sebelumnya sudah saya daftarin di dalam data ini. Kemudian kita keluar, kemudian misalkan kita lupa gitu kan, kita tambah pohon, terus kemudian kita berikan ID pohon 1 lagi gitu. Kita ingin menanam pohon, tapi kita lupa bahwasanya pohon dengan ID 1 itu udah ada gitu. Misalkan seperti itu, lotnya kita klik 200, kita beri 200 juga, misalkan seperti itu. Maka apabila kita klik tambah, akan memunculkan suatu pop-up yang error, yaitu pohon 1 sudah terdaftar. Dan apabila kita klik daftar pohon, itu tidak akan terdaftar lagi karena sudah ada.
Jadi pohon yang sudah ada dengan ID-nya ini satu, misalkan, apabila kita daftar lagi dengan ID yang sama, pohon itu tidak akan terdaftar. Nah, kemudian untuk misalkan pohon dengan ID 1 itu udah mati pohonnya. Jadi kita bisa menghapusnya dari data itu dengan cara ini, hapus pohon. Kita hapus pohon dan kita berikan ID-nya, ID berapa yang kita ingin hapus. Misalkan tadi kan ID 1. Nah, misal gini, kemudian kita hapus. Maka itu akan sukses, pohon 1 berhasil dihapus dari data aplikasi ini. Nah, kemudian apabila kita lupa bahwasanya ID 1 itu udah kehapus. Jadi misal kita klik satu, kita beri satu. Nih, kita lupa bahwasanya ID satu itu ID pohon satu itu udah hapus. Cuman tetap kita hapus gitu, maka dia akan menghasilkan error pohon satu tidak terdaftar di basis data. Oke. Jadi untuk tidak batal penggunaan fitur yang 3 ini kita sudah tahu. Kemudian untuk fitur selanjutnya itu adalah grafik sensor satu pohon. Ini akan menampilkan 10 sensor yang ada di satu pohon itu ditampilkan dalam satu grafik. Contohnya cara penggunaannya seperti ini. Kita klik, kemudian ya grafik semua sensor untuk satu pohon dalam rentang waktu tertentu. Misal kita ingin memeriksa suatu pohon yang sudah terdaftar. Kita lihat dulu daftarnya. Di sini ada ID pohon dengan 50 dan 20. Misal kita ingin melihat sensor yang ada di dalam ID pohon 50. Misal seperti ini, kita klik ini 50. Kemudian kita ingin lihat sensornya itu bekerja pada tanggal kapan gitu, dari dan sampai kapan gitu. Itu dengan cara di sel ini kita jalankan dulu untuk modul ambil data.py ini sebenarnya untuk melihat dari tanggal berapa sampai tanggal berapa sensor ini bekerja pada pohon itu. Contohnya seperti ini. Nah, misal kita lihat di atas dari mulai kapan sensor ini bekerja pada pohon itu. Di sini dengan ID 50 bekerja dimulai pada 2022 bulan 5 tanggal 13 jam 17 di menit ketiga. Ini kita klik di sini, kita daftarin 2022 di bulan 5 tanggal 13 jam 17 kemudian di menit ketiga. Kemudian kita cari sampai kapan kita lihatnya. Itu misal di sini aja, di sini. Di tanggal yang sama di jam yang berbeda. 2022. Oh, yang di sini, yang di 50 ini, yang 31. Tanggal 31 atau tanggal 20 ini aja yang 28. 2022 bulan 5 tanggal 13 di jam 20 di menit ke 28. Ya, kemudian kita tampilin seperti apa sensor grafiknya. Nah, inilah grafik dari sensor-sensor yang bekerja pada grafik dari sensor 10 sensor yang bekerja pada satu pohon. Inilah gambar grafiknya. Nah, kemudian itulah kerja dari aplikasi tersebut. Mari kita lihat sedikit tentang kodenya. Ini kita batal aja, kita udah bisa keluar. Nah, di data ataupun kode-kode yang dipakai dalam aplikasi ini itu ada 4 modul, yaitu ada modul main.py, ada modul ambil data.py, ada base data.py, kemudian ada tampilan.py. Nah, main.py sendiri ya otomatis untuk tempat kita menjalankan programnya.
Kemudian ada yang paling penting, yaitu ada basis data, yang dimana ini saya membuatnya menggunakan SQL 3 karena yang saya pelajari dari semester 2 ini yaitu menggunakan paket SQL 3 untuk membuat suatu database. Kemudian untuk tampilannya di tampilan.py, di sini saya untuk tampilan ini ya, tampilan interface-nya pada user itu menggunakan Tkinter. Untuk pop-up-nya saya menggunakan Tkinter Mixbox. Kemudian untuk membuat grafik-grafiknya itu saya menggunakan package Payplot dengan modul Matplotlib. Nah, di sini ada beberapa function yang dibuat untuk menampilkan semua yang tadi dilihat. Kemudian ada yang terakhir, yaitu ada ambil data, yang dimana modul ambil data ini itu berisikan tentang bagaimana caranya untuk mengambil API untuk dihubungkan kepada aplikasi ini gitu. Inilah API khususnya yang digunakan untuk mengakses sensor-sensor yang ada pada pohon-pohon tersebut. Nah, mungkin sekianlah presentasi ataupun penjelasan dari tugas akhir saya tentang proyek pembuatan aplikasi sederhana ini. Dan mohon maaf apabila ada kesalahan dalam perkataan. Dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.